Halo, balik lagi di channel AB17. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Dava Candiko Alamsyah, atau biasa dipanggil Ahok. Ahok. Cukup bangga sih gua dipanggil dengan nama itu. Apa deh? Padahal lu ya memang lu agak orang-orang agak Cina ya gitu ya. Iya. Padahal walaupun lu nggak ada Cina-Cinaan ya. Nggak ada, tapi first time orang ngelihat gua tuh pasti Cina. Orang yang nggak kenal gua first time ngeliat gua pasti dia nganggap gua Cina. Kita outdoor ya. Gak apa-apa lah ya. Nah, kita ini sebenarnya nggak ada bahasan spesifik. Kita cuma ngobrol-ngobrol santai aja. Iya. Coba lu kenalin lu diri lu sendiri, lu tuh gimana? Lu tuh siapa dan mungkin minat atau bakat atau cita-cita atau segala macem. Oke. Jadi Gua ya kayak yang tadi lu bilang, nama gua Dava Candiko Alamsyah. Dan sebenarnya gua pengen ngilangin nama itu. kenapa tuh? Gue ngeliat kan banyak banget influencer atau artis-artis yang nggak menggunakan nama aslinya gitu. Oke, iya. Contoh lah kayak misalkan Uus. Iya. Uus itu sebenarnya kalau nggak salah tuh bukan nama aslinya. Iya. Gue nggak tahu nama aslinya siapa Firdaus. sih. Firdaus ya. Ya itulah pokoknya. Nama surga tapi Diganti Uus, dan tingkah laku Uus kan nggak ada surga-surganya ya. Kita bisa lihat lah. Dan gue tadi sebelum ngonten nama lu, gue nonton podcast dari PWK yang Pras Teguh tuh. oh iya. Sama si Inyong. Lu tau Inyong nggak? Yang belum lama ini dia naik jadi artis gitu. Oh nggak Yang tahu. orang gua tuh, Betawi tuh. Belum Yang tahu. logarta Betawi banget. Itu dia kenapa naik? Apakah dia stand up comedian apa gimana? Dia konten creator. Oh, YouTube juga. Konten creator dari udah lama sih sebenarnya, dan dia baru naik baru-baru ini. Apa? Dan Inyong itu bukan nama asli dia, nama panggilan dia. Karena yang mulutnya monyong. Mandra. Inyong monyong gitu. Iya, nama asli dia tuh Ahmad Sofian kalau nggak salah. Dia kan jauh banget gitu. Dan gue juga mau ngilangin nama gue yang asli. Makanya kan Instagram gue yang tadinya nama gue asli, gue ganti panggilan gitu. Apa? Chatterbox ya? Iya, Chatterbox. Oke. Tadinya mau Ahox doang kan. Cuman di Instagram itu kagak bisa singkat gitu. Yang gue bingung. Oh, nggak bisa pendek? Nggak bisa pendek. Tadinya mau Ahok doang gitu. Cuman nggak bisa. Gue akhirnya nyari tahu di Google nama panggilan yang bagus. Terus gue nemu Chatterbox sebenarnya. Chatterbox. Gue cari tahu artinya nih apa. Kalau nggak salah itu artinya orang yang suka berbicara, yang suka banyak banget bacot gitu. Oke. Nah kebetulan gue juga kayak gitu. Orang-orang dekat gue tahu, lalu juga tahu lah. Akhirnya gue ganti lah Chatterbox jadi Chatterhox. Nah itu Mirip sih. iya. Ya mirip Chatterbox. Gue ganti lah Chatterhox. Akhirnya gue memutuskan pakai nama itu sih. Nggak tahu sih, gue kadang juga agak berubah pikiran. Kadang kan orang juga, manusia itu kan suka berubah pikiran. Betul. Maaf ada lagu Cina. Nggak kedengeran nih. Nah ya lanjut. Mau bagi ya? Iya pakai mas. Koreknya. Terus koreknya mana ya? Oh ini. Dan ini gue lanjut ya. Dan gue tuh suka banget dipanggil Ahok ya, karena gue mempunyai nama panggilan sih gitu. Panggilan dari kecil maksudnya? Enggak, dari SMK kelas 1 sebenarnya nama Ahok itu. Oh. Pas SD SMP emang nggak ada orang manggil gue Ahok atau Berarti apa. pas Ahok Basuki Cahayapurnama lagi naik-naiknya ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Jadi awal-awalnya tuh gue perkenalan diri pas awal banget masuk sekolah. Terus temen gue ada yang nyeletuk, Pak Ahok, mukanya kayak Ahok banget. Padahal nggak ada loh, mirip-mirip Ahok ya. Gue ngeri kena pasal UIT kan dari Pak Basuki kan. Cuman gimana? Akhirnya tadinya gue nggak suka sih, awalnya nggak suka gue dengan nama panggilan itu. Tapi makin kesini, kayak keren juga nama Ahok gitu menurut gue. Walaupun gue bukan komisaris BUMN kan.
Bukan orang Pertamina ya. Dan gue juga nggak ada minat untuk menjadi pembisnis sebenarnya. Kalau Pak Ahok itu kan gue lihat kan orangnya kayak pembisnis banget kan, bisnismen banget, politisi. Apalagi gue yang nggak ada basic politisi sama sekali. Bahkan politik mungkin gue minim banget tentang politik. Dan kalau gue pribadi sih beda banget sama Pak Ahok gitu. Gue malah sukanya bikin film gitu. Kayak contoh lah, cita-cita gue tuh sebenarnya mau jadi sutradara, cuman kalau nggak jadi sutradara jadi aktor juga nggak apa-apa. Sebenarnya mah gue pengennya tuh aktor dulu baru sutradara. Karena kan sutradara itu menurut gue memerlukan biaya yang gede. Kayak apa ya contohnya ya, banyak lah gue ngelihat sutradara tuh yang mengeluarkan budget cukup lumayan, walaupun film yang nggak terkenal banget gitu, tapi budget filmnya gede. Nah itu budget filmnya gede. Sebenarnya dan ini loh memang sutradara itu kebanyakan berasal dari bukan kebanyakan juga sih, banyak yang berasal dari orang yang aktor. Nah, awalnya Raditya Dika kan berasal dari aktor iya. dulu dia, baru dia nyutradarain filmnya sendiri. Iya. Panji Pragiwaksono juga. Oh dia awalnya aktor. Oh gue nggak tahu sih. Terus jadi ini siapa satu lagi? Ernest Prakarsa. Ya memang komika sih kebanyakan ya. Tapi memang itu biasanya berawal dari sutradara, karena setahu gue juga berawal dari aktor, karena setahu gue memang kan sutradara itu kan mengarahkan aktor ya. Kalau dia nggak bisa berempati dengan aktor itu sendiri ya agak susah gitu. Iya. Kayak si belum lama nih baru-baru ini si Iqbal sama Umay. Oke. Iqbal Ramadan. Iya, Iqbal CJR. Itu dia jadi produser atau sutradara, gue kurang paham dah. Dia kayaknya tuh punya apa sih namanya, agensi atau apa sih? PH, dia punya PH yang dimana itu punya dia sendiri sama si Umay. Dia lagi bikin film nih sama si Umay. Filmnya kalau nggak salah sih udah jadi sih setahu gue. Nah gue ngeliat kan dia tuh awalnya kan aktor kan. Siapa sih yang nggak tahu Iqbal ya kan? Mungkin Umay lu belum banyak yang tahu tentang Umay. Mungkin taunya Umay yang menanam jagung di kebun kita kan, kita nggak tahu. Umay kan artis cilik juga kan termasuknya. Dan kalau Iqbal ya kita tahu lah Iqbal se-famous apa dia gitu. Seorang aktor Dilan ya kan. Masa nggak ada yang tahu. Nah dari situ juga gue pernah nonton podcastnya si Dilan kan, jadi si Iqbal sama Vindes. Dia itu emang mau ada di belakang layar gitu. Mau juga nggak jadi aktor, tapi dia sebagai sutradara ataupun produser gitu. Nah itu cita-cita gue juga kayak gitu. Gue mau jadi aktor dulu, baru sutradara gitu. Oke, sebenarnya nih ini agak-agak ini ya. Sebenarnya yang gue tahu sih, yang ngeluarin dana itu sebenarnya produser. Oh iya. Jadi produser ngeluarin dana. Memang sutradara ada yang merangkap sebagai produser juga. Cuma biasanya yang ngebiayain itu ada yang namanya eksekutif produser. Biasanya ini fun fact ya. Biasanya eksekutif produser biasanya itu kalau di credits habis film tuh, itu yang pertama namanya itu tuh. Credits film eksekutif produser. Bawahnya baru produser, bawahnya biasanya sutradara gitu. Oh iya sih, awalnya biasanya produser dulu sih. Iya. Baru sutradaranya. Biasanya yang ngedanain itu namanya eksekutif produser, yang ngepromosiin, misalkan ada apa namanya premier gala premier itu produser. Jadi istilahnya kan film itu kan ditanggung dulu tuh. Nah ditanggungnya oleh eksekutif produser dan diantaranya juga PH gitu ya, production house. Itu untuk film. Nah untuk ini ya untuk tadi gue bilang apa ya, sutradara. Ahok, masalah Ahok ini gue lupa lagi ngomong apa. Ahok sebagai bisnismen. Bukan. Udah, yang lain aja. Gue lupa ngomong apa tadi. Membahas Pak Ahok kan tadinya. Iya, gue mau lanjutin Ahok tadi. Ya pokoknya gue
kalau emang nggak kesampaian jadi sutradara ataupun jadi aktor gitu, masih banyak sebenarnya yang pengen gue lakuin. Kayak contoh, gue kan suka ngedesain juga kan, lebih ke suka ngedesain logo-logo atau desain baju gitu, kayak misalkan kayak gini gitu. Gue suka ngedesain gitu, dan gue pengen banget jadi orang yang punya brand gitu. Oke. Terkhususnya di ini ya, outfit gitu, untuk baju atau outwear ya dibilangnya ya. Atau juga sih namanya. Pokoknya gue pengen jadi orang yang punya brand lah. Oke. Tapi brandnya khususnya untuk baju dan yang lain-lainnya gitu. Ini baru ingat gua. Kalau ini kan Dava ini atau Hawk ini kan sering main film pendek ya sama gue ya. Iya. Nah ini cuplikannya nih. Ada cuplikannya. 2 kali main film bro di YouTube ini. Nah mungkin kalau ada produser film atau sutradara mau calling ya kan. Bisa kontak Mas Bayu. Iya. Dan gue siap langsung banget. DM aja dia juga bisa, ntar banget. IG-nya ada di deskripsi lah ya. Dan untuk yang nonton, para produser yang gue nggak tahu ya yang nonton ini produser udah gede atau masih kecil, gue siap banget untuk jadi aktor, dan lu bisa tes kemampuan gue untuk menjadi sebagai seorang aktor gitu. Bisa di casting ya. Bisa, gue siap banget tuh casting. Dan gue sebenarnya benci kepada PH yang mencari orang yang good looking. That's a fuck man. Gue nggak suka banget itu. Tapi kan kadang-kadang ada keperluan untuk good looking. Iya sih, iya. Cuman kan emang si Bayu Skak ganteng. 3 film loh anjing. Ya wis Ben, emang si film dia sendiri. Oke, gak usah Bayu Skak yang membuat film sendiri. Si ini deh, siapa lagi namanya? Yuda Keling loh. Bro, Chinese look, bro. Yuda Keling. Iya, ini Chinese look. Ini gue bukan yang bukannya nge-head dia ya. Cuman please lah para PH. Ya kalau butuh Chinese look. Iya. Kan. Kadang tuh orang yang nggak good looking juga perlu uang. Gitu loh. Nggak cuman yang good looking dong. Kayak good looking tuh lebih gampang untuk mencari uang kayak. Menurut gue ya. Nggak, ya salah satunya kerja gitu kan. Iya. Apalagi disuruh main film. Dan ya itu, kalau yang gue menjadi seorang owner brand nggak bisa juga, mungkin gue mau jadi musisi sih. Gue baru kepikiran mau jadi musisi tuh baru-baru ini sih. Menurut gue kayaknya dari musisi pun kayak lu bisa untuk membuat film gitu. Apalagi kan kadang lagu itu ada video klipnya ya kan. Iya. Yang dimana video klipnya juga dibikin kayak lu mau ngebuat film gitu. Membutuhkan kreativitas seorang filmmaker gitu. Iya. Ya itu gue pengen ngebuat hal itulah. Banyak banget lah hal yang pengen gue lakuin. Lu terinspirasi dari siapa tuh kalau musik? Musik. Ngomongin soal musik sih, gue untuk lokalnya sih dari Hindia, terus apalagi ya, Gangga tuh gue baru-baru ini sih gue suka Gangga. Terus Rumah Sakit, banyak sih. Random sih gue sebenarnya. Reggae juga sebenarnya gue bisa masuk. Reggae gue suka banget dub lah. Kayak contohnya High Therapy, gue suka dia. Terus juga Bugs Boy gue suka banget dia juga. Dan untuk luarnya Rexoren Conti sih gue suka banget ya. Rexoren Conti dan banyak yang lainnya lah yang nggak bisa gue sebutin satu-satu. Lupa lo nyebutin satu lagi band lokal. Siapa? Vera. Oh ya Vera. Untuk Vera mohon maaf, gue nonton acara lu tuh pas gratisan doang, nggak pernah bayar. Tapi gue akuin band lu bagus banget sih. Walaupun gue cuman ngedengerin lagu Vera pas masih kecil, dan cuman lagunya doang yang gue hafal, dan gue nggak pernah nonton konseran lu pas gue ngedengerin lagu-lagu lu. Tapi pas gue ngeliat konseran lu secara langsung, anjir bagus banget sih. Gue akuin. Widi, I love you Widi untuk lu kalau yang nonton. Gue suka banget sih dia. Yofi Widianto kan maksud lu? Bukan. Siapa tuh? Bukan dia. Itu Widi itu. Widianto ya? Widianto. Beda. Lu kira Marcel Widianto? Dia stand up comedian dia. Apa lagi ya yang
Oh iya, gue tahu yang soal JKT. Ah ya, JKT48. JKT48. Gua Osi lu aja langsung dah. Osi lu siapa? pasti gua udah jelas kan. Jadi Ada fotonya. Oh iya. pasti Deketin. gua. Ini buat yang mau ngeliat. Oke, Z JKT48. Gue suka banget dia dari gue belum tahu kalau dia member JKT48. Oh, Gue suka dia itu. Tahu dari mana lu kalau dia tuh belum jadi JKT48? Oh, gue taunya waktu itu dia jadi brand ambassador Erigo. Oh, Erigo. Pas tahun 2023 dia ke 2023 atau 2022 gitu dia ke New York. Oke. Nah, gue awalnya ngelihat dia sih dari postingannya Mohan Azian, owner dari Thanks Insomnia. Oke. Gue ngelihat dia di postingannya Mohan, kata gue nih siapa, cakep gitu. Dia mirip banget istrinya Mohan sih, Alia Putri. Terus gue ngelihat, terus gue cari tahu Instagramnya, dan padahal kan Instagramnya udah jelas JKT48.z. Itu udah jelas, tapi gue masih nggak ngeh kalau dia tuh member JKT48. Ya udah, gue ngikutin dia doang. Pada akhirnya gue diajak JKT48 nonton bareng temen gue, diajak. Terus gue baru tahu tuh, baru nyemplung pertama kalinya gue nyemplung ke dunia JKT48 tuh pada saat 2023 kemarin lah, pas event ini meet and greet, apa ya, meet and greet nice to see you kalau nggak salah namanya. Pokoknya event meet and greet gitulah. Agak sini ndap. Sorry. Jatuh. Iya, gue suka. Mataharinya lumayan juga ya. Sini lagi. Aman nggak? Aman ya. Ya pokoknya gue waktu itu diajak nonton JKT48 sama temen gue. Terus pertama kalinya gue nonton acara JKT48 itu, dan pertama kalinya itu gue ngobrol sama Z, meet and greet lah gue sama Z. Dan ngelihat langsung Z itu kayak beda banget gitu, kayak anjir cakep banget aslinya gitu. Dari situ gue suka Z, dan dari situ mulailah rasa insecure gue keluar gitu. Kenapa insecure? Gue mikir dia lebih muda dari gue, kok dia sukses sih? Masa gue enggak, ya kan? Kayak nggak adil gitu. Tapi sebenarnya adil sih, karena kan dia punya privilege yang dimana bokapnya seorang artis ya kan. Dan gue siapa gitu ya kan. Ya siapa tahu kan banyak tuh orang yang artis tapi suami atau istrinya bukan artis kan. Iya. Ya tapi kan memang kita harus punya modal ya kan, maksudnya dalam artian siapa tahu lu masih bisa ngejar dia kan kalau dia udah graduate kan. Semoga sih, itu harapan gue. Masa seorang Marcel Widianto mendapatkan ex member, gue enggak ya kan. Oh, istrinya ex member JKT48. JKT48. Baru tahu gue. Generasi ketiga kalau nggak salah. Wow, baru tahu gue. Iya, istrinya Marcel tuh. Wah. Dan lu lihat lah Marcel sama gue gantengan siapa ya kan. Ini sekali lagi ini gue bukan nge-hate ya kan. Ini cuman candaan biasa ya. Marcel tolong jangan baper. Kalau lu nonton sih ini juga. Kayak kalau YouTube lu ditonton Marcel pun kayak bakal famous. Iya sih. Gara-gara omongan gue yang siapa nih ngejelek-jelekin gue, lu siapa? Ntar gue cut, ntar gue taruh di TikTok kan banyak tuh. Oh tuh iya bisa. Nggak apa-apa sih untuk Marcel kalau lu nonton gantengan gue kayak daripada lu. Ini mah gue biar menaikkan kredibilitas YouTube lu aja ini. Dan lagi. Gue kan ngomong waktu itu sama lu, gue pengen bikin musik ya kan. Gue pengen bikin lagu. Itu ternyata membuat lagu itu nggak segampang yang gue pikirkan gitu. Lu pernah buat lagu apa gimana? Apa belum? Gue nggak pernah buat lagu sih sebelumnya. Karena gini mas. Tapi pengen ngebuat lirik aja susah. Apalagi ngebuat lagu yang dimana kita harus nyari nada ataupun melodi-melodi yang masuk dengan liriknya gitu. Iya. Nah itu gue pengen mencoba hal baru itu yang nggak pernah gue lakuin gitu. Kalau masalah aktor ataupun sutradara kan seenggaknya gue pernah bikin film pendek sama lu.
Dan kayak misalkan menjadi owner band, gue pernah ngedesain. Bahkan gue pernah sampai ngebikin desain yang gue bikin, maksudnya gue bikin baju yang dimana itu desain gue sendiri, gitu. Dan ini yang nggak pernah gue buat, ngebuat musik ataupun lagu gitu, yang dimana gue pengen jadi musisi gitu. Gue belum lama ya, gue lagi scroll Instagram gitu, terus gue ngeliat postingan orang bucin gitulah, nggak jelas, dan dia nggak bikinin lagu untuk ceweknya. Gue lihat dong di Spotify, terus gue ngeliat ini dia cuma bikin satu lagu doang gitu. Baru banget lah, mungkinan itu dia baru lah bikinnya, dan itu gue pengen coba bikin gitu. Masa Dan langsung naik. kayaknya naik deh. Sama ini yang lu tau nggak siapa, gue lupa namanya, Stefani. Yang I Love You 3000. Stefani Putri. Iya, Stefani Putri ya namanya. Iya. Ya itu kan dia kalau nggak salah dia penyanyi nggak, bukan sih sebenarnya, sebelum I Love You 3000 itu kayaknya penyanyi deh. penyanyi ya? Dia penyanyi. Ibunya memang penyanyi kan? Iya, Titi DJ kan? Iya kayaknya, lupa gue. Iya Titi DJ kayaknya. Tapi nggak tahu dah. Gua sebelum I Love You 3000 kayaknya bukan penyanyi deh. Setahu gue sih dia penyanyi ya. Penyanyi. Oh. Soalnya waktu itu kalau nggak salah dia konseran di Indonesia. Tapi setelah I Love You 3000 belum? Setelah. Kayaknya dia masuk label ini deh. 18 Rising. Kayaknya ya. Soalnya waktu itu manggungnya bareng Rich Brian sama Yoasobi juga. Iya, Meniki juga. Iya, Meniki juga. Gitu loh, maksud gua Rich Brian kan orang Tegalalur ya. Gua Tegalalur juga loh. Tahu Tegalalur gua termasuk kalau. Enggak. Oh, sorry. Kalideres lebih tepatnya, sorry. Kalideres. Rich Brian Bintang Emon, dia orang Kalideres, dan Bintang Emon rumahnya dekat rumah gua. Siapa teman-teman gue yang nggak tahu Bintang Emon anjing, ya kan? Bahkan ada yang pernah main sama Bintang Emon, kecilnya dia. Dia udah pada sukses, masa gua enggak? Tuan 13 orang Jakarta Barat loh. Oh iya. Bayangin. Oh iya. Iya. Setahu gua Tuan 13 orang Jakarta Barat. The next orang yang bakal naik kayaknya gue deh. Oh ya, tadi perihal Ahok tadi gue baru ingat. Apa? Berarti Ahok, chatter Ahok atau Ahok ini akan lu gunakan di setiap karya-karya lu ke depan. Kayaknya bakal gue gunakan dah. Iya. Apa namanya lu? Yang lu nama kan gue A17 nih. Nah, kalau lu chatter Ahok apa Ahok aja? Chatterhoax. Chatterhoax. Iya, Chatterhoax. Emang gue tadinya kan mau buat tuh The Hoax tadinya. The Hoax. Karena kan gue ngeliat banyak banget musisi-musisi yang menggunakan kata the gitu. Iya, The Massive. Itu The Massive. Ini kayak band di Jensen, terus The Epster, terus juga masih banyak lagi. Yang ini untuk para anak kasual, The Smith, ya kan? Banyak banget lah yang menggunakan kata the gitu. Tapi kayak gue pasaran banget gak sih lu pakai the gitu. Makanya tadi ya gue mau buat The Hoax sebenarnya, cuman kayaknya terlalu pasaran, dan gue baru nemu baru-baru ini kan Chatterhoax itu. Ya udah gue memutuskan kayaknya di setiap karya gue namain gue Chatterhoax. Kecuali inian di saat gue bikin film itu menggunakan nama asli gue kayaknya. Kenapa? Enggak, untuk segala macam kayak misalkan kredit after film tuh. Iya. Masa pakainya Chatterhoax aja. Ya kan? Kemungkinan gue pakai nama asli gue lah. Iqbal Ramadan yang IG-nya Iqbal E-nya 2 kan? E-nya 2, A-nya 2. Iqbal. Iya, Iqbal A-nya 2 kan. Dia menggunakan kredit di film aja nama asli dia, Iqbal Ramadan. Nah, makanya gue, dan nama asli gue juga pasti bakal ada yang gue hilangin. Jadi cuma Dava Candiko doang, nggak ada Alamsyahnya, nggak ada. Itu yang banyak banget nama-nama yang pengen gue hilangin. Iya. Banyak sih memang orang-orang yang punya 3 suku kata namanya ya. Itu biasanya yang dikenal 2 suku katanya doang. Iya, bahkan ada yang 1 malah. Iya sih. Banyak. Itu kan biasanya nama panggilan. Iya sih, iya. Makanya itu gue pengen menghilangkan nama asli gue di dalam karya-karya gue gitu. Nah, gue gini mas, maksudnya
banyak banget lah orang-orang yang seniman-seniman yang membuat karya dengan tidak menggunakan nama asli dia gitu. Pakainya nama panggilan dia atau enggak nama buatan dia sendiri gitu. Kayak Alip John, emang nama aslinya Alip John kan nggak mungkin Alip John namanya. Dia seniman lah gitu. Makanya gue pengen menghilangkan itu. Biar orang tuh kenal gue dengan Ahok aja. Iya. Nggak perlu Dava gitu. Iya. Kemungkinan yang manggil gue Dava itu orang-orang deket gue doang sih kayaknya. Iya. Soalnya memang kan istilahnya kenapa nama nama samaran atau nama lain ini ada karena biasanya nama asli itu pasaran. Iya. Bayu nama pasaran, Dava nama pasaran. Ya kan? Makanya itu mungkin beberapa orang pakai nama-nama panggilan atau nama palsu atau nama pena, nama panggung segala macam lah. Itu untuk membedakan dia, misalkan Dava yang ini sama dengan Dava yang lain gitu. Iya. Iqbal yang ini dengan Iqbal yang lain. Itu dan nama panggilan gue juga sebenarnya pasaran, Mas. Ahok nih. Ahok itu kan sebenarnya nama pasaran. Banyak banget orang yang namanya panggilannya tuh Ahok. Nggak cuman Pak Basuki Cahaya Purnama ya. Banyak banget. Gue waktu itu ya ke Curug, pernah gue ke Curug sama saudara gue kalau nggak salah. Jadi di saat gue pengen berenang tuh, pengen loncat di atas batu gitu. Ada yang bilang, ayo Hok lompat. Siapa sih dia yang manggil? Gue lihat ini, siapa sih? Ahok aja. Terus gue ngeliat sebelah gue. Iya. Tar dulu. Bang, nama lu Ahok, Bang? Iya. Lah sama gue gituin. Cuma bedanya dia mungkin nama asli kali. Kalau dia. Wah, nggak aneh sih kayaknya. Weird banget sih kalau nama aslinya itu Ahok gitu. Kayak orang tuanya nggak ada kreativitas gitu untuk menamakan anak Ahok gitu. Kayak nggak ada kreativitasnya sih. Orangnya Cina juga jangan. Nggak Cina, cuman looks-nya kayaknya Cina sih. Muka Cinanya mah lebih muka gua sih. Wah, sumpah lu kalau first time ngeliat gua nih mungkin kayak awal tadi kita baru podcast. Cina siapa nih podcast sama Bayu ya kan? Ini pemilik toko apa ini? Iya, padahal gua nggak punya toko. Melihara anjing aja pasti gue diomelin gitu. Dia orang Islam ya? Iya, gue Islam banget, sumpah gue Islam banget orangnya. Gue keluar Islam ateis kayaknya. Nih gue kan belum tatoan nih ya kan, masih polos gitu. Sorry buat orang-orang yang paling Islam. Mungkin kalau gue tatoan gitu banyak gitu, pasti udah fix banget. Rumah lu di pik ya, pasti gitu. Percaya gak lu? Pasti banget, gue fix banget. Soalnya Gojek aja yang ngeliat gue waktu itu pertama kali kerja kan, gue naik lah ojek online. Kok orang mana kok gini-gini? Selama perjalanan menuju tempat tujuan gue, itu gue dipanggil ngkong mulu. Padahal gue udah dia kenal saudara gue nih. Saudara gue tuh sama-sama ojek online juga lah. Oh si ini mah tahu gue, dia mah kok. Kan gue udah ngasih tahu nih saudara gue yang dimana looks-nya Indonesia banget. Bahkan looks orang kagak punya rumah. Tahu gak lu? Udah kelihatan banget gitu kan, gue udah nyebutin saudara gue, masih gue dipanggil kok. Parah kak gue, kacau. Dan padahal dulu tuh ya, gue pengen banget ngitemin badan gitu. Saking gue nggak sukanya gue dianggap orang Cina. Dan gue dianggap Kristen lah gitu. Karena sorry ya, gue bawa agama, gue Islam banget nih. Gue ngaji loh. Ini guru ngaji gue nih, salah satu guru ngaji gue loh. Itu gue pengen ngitemin badan gitu. Cuman gue mikir lagi, Mas, lu udah badannya gede, muka lu sipit, hitam, anjing lucu lu. Sumpah lu lucu banget sih. Kayak enggak, maksudnya ini jarang terjadi. Biasanya kan orang pengen putih ya. Orang pengen putih, malah pengen kelihatan orang jadi orang Cina gitu, biar kelihatan looks kayaknya gitu. Yeah. Walaupun memang sorry, Mas. Yang pengen kelihatan jadi orang kaya, walaupun memang nggak duitnya biasa gitu ya. Lu malah sebaliknya gitu, mau hitam gitu. Nah itu kan nggak kejadian ya, selama gue pengen yang mempunyai rasa pengen ngitemin badan tuh nggak kejadian. Karena gue selalu di rumah, jarang banget lah gue main keluar siang-siang gitu. Terus di saat gue kerja itu kan gue kerjanya di outdoor ya, di luar mulu, di jalan.
pakailah baju lengan panjang ya kan, atau nggak pakai jaket lah gue kalau kerja karena saking panasnya. Tapi nggak pakai sarung tangan. Terus selama beberapa bulan gue ngelihat perbedaannya, anjing, belang anjing, sumpah lu kayak ngelihat orang nggak pakai sarung tangan tapi kayak pakai sarung tangan, sininya hitam, ininya putih, anjing lucu banget sumpah. Gue sampai diketawain sama saudara-saudara gue, asli dah kata gue, anjing kata gue kok kayak gini ya. Gue mikir tangannya udah jelek nih, gimana seluruh badan anjing. Itu yang gue udah nggak jadilah, biarkan orang-orang memanggilku Cina ya anjing. Bodo amat. Tapi privilege mas, gue kan privilege. Orang yang mempunyai looks kayak gue itu mendapatkan privilege dari sapam-sapam komplek. Ini fun fact ya anjir, sumpah. Gue waktu itu pernah lah ke salah satu komplek perumahan. Gue niatnya mau main doang. Jadi di komplek perumahan itu ada place lah yang enak banget gitu untuk nongkrong. Gue sama teman-teman gue, posisi gue yang bawa kendaraannya, gue bawa mobil waktu itu. Apalagi udah looks kayak gue bawa mobil. Wah bos-bos banget kan ya. Set. Tadi mau diberhenti tuh, mau diminta KTP. Berhenti kan nih? Dia bilang ke teman gue, berhenti. Ya udah berhenti. Set. Berhenti gue. Ya terus buka buka kaca kan gue. Set. Bang. Kata abang-abangnya, oh ini mah yang itu. Si paling tahu tuh, ini mah yang itu. Gue bukan orang sini bangsat. Sumpah ini fun fact lu. Lu punya muka kayak gue privilege banget sih sumpah. Kayak gitu lu, bang. Oh ini mah yang itu, tahu saya mah. Yaudah ayo jalan gue ketawa-ketawa sama temen gue. Si tolol kata gue, si paling tahu gue yang itu. Makanya gue kalau kenapa-napa tuh pasti privilege banget. Contoh lah, gue pernah balik malam jam 2, jam 3. Di situ posisi ada razia polisi. Polisi-polisi yang razia malam lah, yang suka ngecek-ngecek gitu. Nah, posisi ya biasa ya kan, anak muda. Habis drunks ya kan. Habis drunks. Gue udah puyeng banget lah. Set, bawa motor. Polisinya lagi ngarahin jalan. Ayo terus gitu ya kan. Terus after itu gue udah ngeri nih, gue udah ngeliat tuh polisi dari kejauhan gitu. Mampus nih gue mikir gitu. Pas gue jalan gue nyautin polisinya dong, Pak polisi ya terus jalan belakang gue ketangkep. Sumpah belakang gue diberhentiin, gue mah jalan aja ya. Lu nggak pakai ini ya, helm atau nggak pakai, cuman baju gue rapi posisinya. Gue panggil Pak ya jalan. Terus nggak lama kan gue agak berhenti ya di depan ya. Terus gue ngeliat belakang, ya kena lah, kok gue enggak ke gue. Privilege. Tapi privilege-nya hanya untuk orang-orang yang ini ya, yang punya pekerjaan kayak sapam, polisi atau segala macem lah. Pokoknya yang orang-orang kaya tuh ngeliat lu aman lah gitu. Cuman lu ketemu begal mampus. Gue pegang omongan gue, lu ketemu begal mampus. Yang paling diincer. Sumpah paling diincer, paling gampang, sasaran empuk. Tuh, anjing. Ini Cina pakai kacamata, celana pendek. Orang kaya ini. Wah, brengsek sih itu brengsek banget sumpah. Gue tuh awalnya kan nggak pakai kacamata ya dulu. Pas sekolah tuh gue nggak pernah pakai kacamata. Karena gue ngerasa minus gue ya biasa aja gitu. Tapi setelah gue pakai kacamata kelihatan banget lebih Cinanya gitu daripada nggak pakai kacamata. Kata gue brengsek banget ya. Cuman nggak pakai kacamata gue nggak bisa ngelihat, buta ya kan. Tapi pakai kacamata lah, minus 2. Iya ngeblur gitu. Nih gue lepas kacamata, kamera nggak kelihatan, sumpah nggak kelihatan gue. Makanya dari situ gue udahlah anjir, nggak apa-apa lah dibilang Cina. Seenggaknya gue mempunyai privilege sedikit nih untuk masuk komplek perumahan gitu. Kayaknya tadi kalau kita sama-sama looks orang menceng banget nih masuk ke wilayah sini, kayaknya mau ngapain kamu gitu, kayak gitu dah, percaya gak? Yakin banget gue, mau ngapain kamu? Bawa tripod ya, mau ngapain? Ya tadi kita nggak ditanyain ya? Nggak ditanyain, padahal tripod gue pegang gitu. Tripod, bawa tas kamera. Itu biasa ditanyain. Gua sama Faisal aja ditanyain, yang muka orang Garut banget. Faisal tuh looks-nya Indo banget ya. Ada salah temen gua Faisal. Mas Bayu juga kenal sih. Kayak gitu. Kita membahas apa lagi nih? Udah kali ya. Udah
Iya sih, ini udah mau maghrib juga kan. Oke. Mungkin lu ada satu patah dua patah terakhir, misalkan lu mau promosiin lagi diri lu. Gue sih paling doain gue aja, gue pengen jadi aktor ataupun kalau gak bisa jadi aktor, filmmaker juga. Oke, ini berurutan dari yang prioritas ya. Tadi kan lu pilih aktor, sutradara, musisi, sama owner brand. apa ya, owner brand. Nah, ini yang paling penting dari yang Paling gue pengen. paling prioritas. Yang paling gue prioritasin sih gue pengen banget jadi aktor sih. Aktor, Yang kedua ya musisi. musisi, Baru owner brand. owner brand, baru terakhir Sutradara. Iya. Oh. Sutradara yang terakhir ya, gue kira sutradara kedua atau ketiga. Kemungkinan enggak sih, kayaknya kalau gue udah jadi aktor sih kemungkinan antara gue mau ngulik lagu atau enggak gue mau bikin brand gitu. Sutradara untuk itu ntar dulu lah, kayak budgetnya cukup lumayan sih. Iya sih. Soalnya kan gue kayaknya mau jadi sutradara sekaligus produser gitu. Jadi biar nggak ada yang ngatur-ngatur gue. Iya benar. Iya, udah film-film gue, lu siapa? Duit gue. Gue mau bakar duit ternyata gue. Oke, itu aja teman-teman di podcast di channel AB17 ini. Ya, Dadah. makasih.